Hai guys, jumpa lagi bersama saya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman kita yang menanyakan tentang topik yang sama. Apakah kalau kita berhutang kepada pinjaman online atau pinjol dan kita tidak sanggup untuk melakukan pembayaran kepada pinjaman online atau pinjol tersebut, selanjutnya kita bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dipidana penjara atas ketidakmampuan kita untuk membayar utang-utang kita kepada pinjol. Perlu saya sampaikan di sini, sebagaimana telah saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa persoalan utang piutang itu merupakan ranah perdata. Artinya, apabila seseorang tidak sanggup untuk membayar utang-utangnya, maka selama itu memang murni persoalan perdata, tidak dapat diproses kepada pihak kepolisian, dalam arti selanjutnya dipidana penjara atas ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kecuali dalam proses ini ada unsur-unsur pidana yang kita lakukan. Misalnya, sebelum kita mengajukan pinjaman online kepada pinjol, ada proses yang kita langgar. Dalam artian, pada saat kita mengajukan, kita melakukan pemalsuan, misalnya pemalsuan identitas, atau melakukan penipuan, sehingga yang apabila kita dari awal itu mengajukannya secara dalam keadaan sebenarnya pinjol tidak akan memberikan pinjaman, tetapi dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan tadi, katakanlah pemalsuan atau penipuan, selanjutnya kita berhasil meyakinkan pinjol untuk dapat memberikan pinjaman kepada kita. Lalu, hal berikutnya yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan pinjaman online atau pinjol, sebelum kita dilaporkan kepada pihak kepolisian atas ketidakmampuan kita untuk membayar utang-utang kita, perlu teman-teman ketahui, pinjol atau pinjaman online akan melakukan upaya hukum kepada kita, tetapi akan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, apakah jumlah utang yang kita miliki memang pantas atau memang sesuai untuk dilakukan upaya hukum. Yang kedua, apakah dengan mengajukan upaya hukum, katakanlah dengan membuat laporan polisi, hal ini memang pantas dengan waktu, tenaga, atau pikiran yang akan dikeluarkan oleh pihak pinjaman online apabila pihak pinjaman online atau pinjol tersebut akan melaporkan kita kepada pihak kepolisian. Jadi dalam artian, apabila pinjaman online kita itu yang mengalami kredit macet atau tidak dapat dilakukan pembayaran, hal-hal itu akan menjadi pertimbangan oleh pihak pinjaman online atau pinjol. Justru apabila misalnya dalam melakukan penagihannya, pihak pinjaman online melakukan upaya-upaya, katakanlah pengancaman, teror, atau intimidasi kepada kita, termasuk dengan menyebarkan data-data kita kepada orang lain atau tetangga atau teman sekantor, dan hal itu juga mengakibatkan kita merasa ketakutan atau terintimidasi, kita bisa melaporkan pihak pinjol kepada pihak kepolisian, karena di sini ada unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pinjaman online. Misalnya, kita bisa melaporkan pihak pinjol atas misalnya katakanlah pengancaman atau pencemaran nama baik, atau misalnya melakukan unsur-unsur pidana lainnya. Namun satu hal yang perlu menjadi catatan teman-teman, hal-hal yang saya sampaikan ini bukan dimaksudkan untuk agar teman-teman itu lari dari tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atau melakukan kewajiban teman-teman kepada pihak pinjaman online atau pinjol. Kalaupun saat ini teman-teman tidak dapat melakukan pembayaran utang-utang atau kewajibannya, mengingat saat ini teman-teman dalam situasi atau kondisi kesulitan dalam perekonomian akibat situasi COVID yang berimbas kepada semua sektor, katakanlah teman-teman mengalami kehilangan pekerjaan, mudah-mudahan suatu saat apabila teman-teman mempunyai rezeki, sebaiknya teman-teman menyelesaikan kewajiban teman-teman kepada
orang yang memberikan pinjaman, termasuk pihak pinjaman online atau pinjol. Ingat, harta yang ada saat ini atau harta yang ada di kemudian hari berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia itu menjadi jaminan atas pembayaran utang teman-teman kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur, di mana teman-teman mengajukan pinjaman. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.